Tanggal 28 November 2023 di Turki, tepat di luar kota resort populer Bodrum. Jalanan di area ini berkelok di tepi tebing curam, menyuguhkan pemandangan dramatis ke arah pantai berbatu. Biasanya jarang ada kendaraan yang berhenti di jalur sepi ini. Namun hari itu, sesuatu di pinggir jalan menarik perhatian seorang pengendara yang melintas. Di bawah tepi aspal, di parit dangkal, terlihat dua benda besar. Bentuk dan ukurannya terasa janggal, terlalu rapi dan mencurigakan untuk sekedar puing bangunan. Pria itu tidak turun untuk memeriksa, ia langsung menghubungi layanan darurat. Petugas segera menutup area. Tim penyelidik mendekat dan menemukan dua bungkusan panjang, dibungkus rapat dengan kain yang tampak seperti spray, lalu diikat tali tebal. Ikatannya kuat, hampir seperti dilakukan secara profesional. Pelaku tampaknya sengaja membungkusnya agar mudah dipindahkan atau dimasukkan ke bagasi mobil. Tim forensik membuka bungkusan itu di lokasi. Ketakutan terburuk pun terbukti. Di dalam paket pertama terdapat seorang wanita dewasa. Di paket kedua, seorang gadis remaja. Kondisi tubuh menunjukkan tanda-tanda kekerasan serius. Tidak ada identitas ditemukan. Namun cara penataan lokasi menunjukkan pelaku yang bertindak dengan dingin dan presisi. Seseorang yang tahu persis apa yang ia lakukan. Saat tim forensik masih bekerja di lokasi, kejadian lain terungkap di kawasan pemukiman di Bodrum. Seorang teman dekat Irina Dysova berusaha menghubunginya sepanjang hari. Telepon dan pesan tidak dijawab. Ini sangat tidak biasa bagi Irina, yang biasanya selalu berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Khawatir, wanita itu mendatangi rumah Irina, tempat ia tinggal bersama dua anaknya. Tidak ada jawaban saat pintu diketuk, lalu ia pun masuk. Rumah itu sunyi, terasa tidak wajar. Sekilas semuanya tampak normal, tidak ada tanda pembobolan, tidak ada barang berharga yang hilang. Namun begitu ia melangkah lebih jauh, ilusi itu pun runtuh. Di karpet dan furniture terlihat noda merah yang jelas. Pola dan bentuknya tidak menyisakan keraguan. Sesuatu yang serius telah terjadi. Ruangan juga menunjukkan tanda perlawanan. Furniture bergeser, barang berserakan. Kekerasan telah terjadi di sana. Rumah yang biasanya hidup, kini kosong. Irina, 42 tahun, menghilang. Begitu juga putrinya, Diana, 15 tahun, dan anak bungsunya Makar, 5 tahun. Tidak ada catatan, tidak ada tanda mereka pergi, tidak ada penjelasan. Temannya itu segera menghubungi polisi. Tim penyelidik yang tiba di villa dengan cepat menghubungkan semuanya. Deskripsi orang hilang cocok dengan dua jasad yang ditemukan di pinggir jalan. Jejak darah di ruang tamu mengkonfirmasi kejahatan telah terjadi di rumah itu. Villa adalah lokasi utama, sementara tepi tebing hanyalah tempat pembuangan. Namun ada yang janggal, hanya dua korban yang ditemukan. Makar yang berusia 5 tahun tidak ada. Kasus ini pun berubah, bukan hanya pembunuhan, tapi juga penculikan. Saat tim patroli menyisir jalan raya dan jalur kecil untuk mencari anak itu, penyelidik fokus pada satu anggota keluarga yang selamat. David, 20 tahun, anak tertua Irina. Malam itu, ia menginap di rumah temannya. Lalu Davidlah yang harus mengidentifikasi jasad ibu dan adiknya. Sementara pencarian Makar terus berlangsung, penyelidik mulai mencari motif. Siapa yang ingin menyakiti keluarga ini? Sekilas, Irina Dysova tampak menjalani hidup sebagai ekspatriat yang mapan. Setelah pindah ke Bodrum pada 2022, ia menampilkan kehidupan sempurna di media sosial. Ibu yang bahagia dan hidup tenang di bawah sinar matahari. Namun catatan keuangan menunjukkan hal yang berbeda. Uang dari penjualan properti di Moskow hampir habis. Ia yang dulu memiliki bisnis sendiri, kini harus mencari penghasilan dari berbagai pekerjaan, konsultasi properti, instruktur yoga, dan pekerjaan lain yang tersedia. Anehnya, orang-orang terdekat mengatakan Irina justru mengaku lebih bahagia. Meski harus berhemat, ia merasa hidup sederhana di Turki memberinya ketenangan. Ia berencana tinggal lama dan berusaha menyatu dengan komunitas setempat. Namun setelah menelusuri pesan,
media sosial, dan komunikasi pribadinya, penyelidik menyimpulkan sesuatu yang mengejutkan. Kepindahan ini bukan sekedar mencari kehidupan baru. Ini adalah pelarian. Irina sedang lari dari sesuatu atau seseorang. Ia mencoba memutus hubungan dengan masa lalunya. Tapi orang yang ia hindari tampaknya mengenalnya dengan sangat baik. Kebiasaan, pola hidup, segalanya. Untuk memahami akar tragedi ini, kita harus sejenak mundur ke masa lalu. Jauh dari pantai cerah Bodrum ke kota beku Norilsk di Rusia. Di sanalah Irina lahir pada 9 Juli 1981. Saat berusia 12 tahun, ayahnya meninggal, meninggalkan ibunya membesarkannya sendiri. Ibunya kemudian memasukkan Irina ke sekolah modeling, berharap kecantikannya bisa menjadi peluang. Keputusan itu mengubah hidupnya. Irina mulai tampil di iklan kecil, mengikuti kontes kecantikan lokal, dan perlahan dikenal. Di salah satu acara, ia bertemu Otar Uzarashi. Sejak awal, Otar jujur, ia sudah menikah dan tidak berniat bercerai. Irina menerima posisinya sebagai bagian dari keluarga kedua. Pada 2003, mereka memiliki seorang anak laki-laki yang dinamai David. 5 tahun kemudian, lahirlah Diana. Otar tidak hanya memberi nafkah, ia juga membangun fondasi keuangan bagi mereka. Pada tahun 2007, ia menunjuk Irina sebagai CEO sekaligus salah satu pendiri pusat kebugaran di Norilsk. Ia juga mengalihkan kepemilikan beberapa properti kepadanya, yang kemudian menjadi sumber penghasilan pasif. Pada 2011, Otar meninggal. Dalam wasiatnya, Irina mewarisi kekayaan besar, bisnis, properti, dan aset finansial. Kematian itu menjadi titik balik. Tanpa alasan untuk tetap tinggal di utara, ia menjual semua asetnya di Norilsk dan pindah ke Moskow bersama kedua anaknya. Di Moskow, Irina menginvestasikan warisannya dan menjalani hidup sebagai ibu tunggal yang kaya, sekolah elit, klub berkuda, dan lingkungan sosial kelas atas. Pada puncak kehidupan itu, tahun 2016, ia bertemu pria yang awalnya tampak sebagai pelindung, namun kelak menjadi ancaman terbesar. Penyelidik kemudian menyoroti suami keduanya, Andrei Kuslevik. Latar belakangnya jauh dari pebisnis biasa. Di usia 39 tahun, ia pernah bertugas di French Foreign Legion selama hampir 7 tahun. Satuan militer elit dengan pelatihan senjata, taktik, dan operasi bertekanan tinggi. Pengalaman itu membuatnya disiplin, tapi juga berbahaya. Terbiasa menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Setelah kembali ke kehidupan sipil, ia bekerja di dunia keamanan pribadi dan dikenal sebagai bodyguard yang andal. Pada tahun 2016, seorang oligarki mempekerjakannya. Awalnya berjalan lancar, hingga Andrei merasa bayaran tidak sebanding. Alih-alih mundur, ia memilih cara lain, mencuri berlian langka dan perhiasan bernilai tinggi. Total lebih dari 5 juta dolar. Ia lalu melarikan diri ke Rusia dan berhasil menghindari penangkapan. Dalam masa pelarian itulah ia bertemu Irina di sebuah pesta. Seorang ibu kaya bertemu buronan internasional, kombinasi yang tampak tidak masuk akal. Namun bagi Irina, masa lalu gelap itu justru menarik. Ia melihat kekuatan dan perlindungan dalam diri Andrei. Hubungan mereka berkembang cepat. Meski berstatus buronan, Andrei memiliki karisma yang membuat orang lengah. Ia tidak hanya membuat Irina jatuh hati, tapi juga menikahinya. Di tahun 2017, mereka menikah di Lithuania. Bahkan ketika Andrei melintasi perbatasan secara ilegal untuk menghadiri pernikahan itu, Irina justru melihatnya sebagai bukti cinta. Di awal pernikahan, Andrei tampak sempurna, suami perhatian, dan figur ayah bagi David dan Diana. Ia menciptakan ilusi keamanan bagi keluarga. Namun semuanya berubah pada 2018 saat anak mereka, Makar, lahir. Sejak itu, sikapnya berubah drastis. Ia mulai memperlakukan rumah seperti unit militer, aturan ketat, tuntutan patuh total, dan tekanan emosional. Aturan bukan lagi pilihan, melainkan perintah. Perlahan,
sikap keras itu berubah menjadi kekerasan. Ia menyerang tanpa meninggalkan bukti, memukul bagian tubuh yang tidak terlihat, tanpa memar atau luka jelas. Hidup di rumah mewah itu berubah menjadi seperti fasilitas terkendali. Setiap kesalahan selalu berujung hukuman. Puncaknya terjadi saat Andri mengurung Irina di ruang bawah tanah yang dingin semalaman hanya karena kesalahan kecil. Tanpa penjelasan, hanya hukuman. Saat itulah Irina sadar, ia bukan lagi mengendalikan hidupnya. Ia seperti sandera di rumah sendiri. Keputusan pun diambil. Irina menjual apartemennya di Moskow, mengumpulkan anak-anaknya, dan meninggalkan Rusia. Pada tahun 2022, mereka pindah ke Turki dan membeli villa di Bodrum, berharap jarak bisa memberi keamanan. Namun itu ternyata kesalahan fatal. Andri berhasil melacak mereka. Meski berstatus buronan internasional, ia menyeberangi perbatasan dan muncul kembali. Ia menghubungi Irina, tapi bukan untuk memperbaiki hubungan. Fokusnya hanya satu, yaitu anak kandungnya Makar. Ia menuntut hak bertemu dan ikut mengasuh anak itu. Irina menolak dan memilih jalur hukum. Ia mendapatkan perintah pengadilan yang melarang Andri mendekati dirinya dan anak-anak. Tak berhenti di situ, Irina juga mulai mengurus pencabutan hak asuh Andri. Menurut penyelidik, langkah inilah yang memicu segalanya. Bagi pria yang terbiasa menggunakan kekerasan, kehilangan akses terhadap anaknya dianggap sebagai ancaman langsung. Penyelidik kemudian menganalisis rekaman CCTV di sekitar villa. Dari sanalah terungkap fakta penting. Sebuah mobil terlihat mendekat, dan di balik kemudi adalah Andri. Ia terlihat memasuki rumah. Sekitar 1 jam kemudian, ia keluar sambil membawa benda-benda besar ke bagasi mobil. Gerakannya tenang, teratur, seolah mengikuti rencana yang sudah disusun. Tidak ada kepanikan, hanya presisi. Bagian yang paling penting terjadi setelah itu. Setelah semua dimuat, Makar yang berusia 5 tahun muncul di kamera. Ia keluar rumah dan masuk ke mobil dengan tenang, tanpa paksaan. Ia sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi di dalam rumah. Rekaman inilah yang menjadi bukti kunci. Rekaman CCTV memberi penyelidik titik waktu yang jelas, gambaran mobil, serta memastikan bahwa Makar meninggalkan rumah dalam keadaan hidup. Berdasarkan bukti balistik dan pola darah di ruang tamu, ahli forensik merekonstruksi kejadian secara rinci. Andri tidak membobol masuk. Ia kemungkinan masih memiliki kunci atau Irina sendiri yang membukakan pintu tanpa menyadari bahaya. Percakapan, jika sempat terjadi, berlangsung sangat singkat. Situasi langsung memanas dan berubah menjadi fatal. Tanda-tanda di lokasi menunjukkan korban sempat berusaha melarikan diri. Furnitur yang berantakan mencerminkan kepanikan di detik-detik awal. Namun menghadapi pria bersenjata dan terlatih, Irina dan putrinya tidak punya peluang. Andri mengeluarkan pistol dan menembak dengan tujuan mematikan. Ia melepaskan beberapa tembakan terarah. Irina dan Diana tewas seketika. Ini adalah eksekusi cepat dan tanpa emosi. Setelah itu ia tidak langsung kabur. Ia masuk ke tahap berikutnya, pembersihan yang terencana. Dengan tenang, ia membungkus jasad menggunakan spray dan tali dari dalam rumah, membuatnya mudah dipindahkan tanpa meninggalkan banyak jejak darah. Selama proses itu, Makar yang berusia 5 tahun masih berada di rumah. Penyelidik menduga ia sedang tidur atau dikunci di kamar. Profil psikologis pelaku menunjukkan hilangnya empati total. Di satu sisi, anaknya masih hidup. Sementara di sisi lain, ia sedang membungkus jasad ibu dan kakaknya. Sebuah sedan abu-abu kemudian meninggalkan Bodrum, membawa jasad di bagasi dan Makar di dalam mobil. Andri menuju daerah pegunungan yang sepi. Ia memilih jalan dengan tepi curam yang mengarah ke parit. Di sanalah ia membuang bungkusan tersebut, mendorongnya ke bawah lereng agar tidak mudah dilihat. Proses itu hanya memakan waktu beberapa menit. Penyelidikan kemudian memastikan bahwa Andri dan Makar segera meninggalkan Turki. Meski identitas dan mobilnya diketahui, ia tetap berhasil menyeberangi perbatasan. Sebagai buronan internasional, ia telah menyiapkan dokumen palsu yang lengkap. Dengan paspor palsu,
ia dan anaknya lolos dari pemeriksaan tanpa memicu sistem Interpol. Ia menggunakan rute yang sudah direncanakan dan kemungkinan dibantu jaringan lama. Ia kemudian menghilang di suatu tempat di Eropa, membawa satu-satunya saksi hidup, yaitu Makar. Andriy bukan kriminal biasa. Pengalamannya di French Foreign Legion ditambah keberhasilannya menghilang setelah pencurian besar sebelumnya membuatnya ahli menghilang. Ia punya jaringan bawah tanah dan uang tunai yang tidak terlacak. Ia bergerak terus, tidak menetap lama, tidak menggunakan kartu kredit, tidak mendaftarkan SIM card atas namanya, dan menghindari area dengan pengawasan ketat. Ia benar-benar hidup di bawah radar. Sementara itu, Makar selalu bersamanya. Pada dasarnya menjadi sandera. Perburuan ini bisa saja berlangsung lebih lama jika Andriy tidak membuat satu kesalahan besar. Kemungkinan karena terlalu percaya diri. Ia mencoba bepergian dengan pesawat komersial, yang berarti harus melewati sistem biometrik. Keputusan itu menjadi akhir pelariannya. Pada Mei 2024, di sebuah bandara di Jerman, perburuan selama 6 bulan berakhir. Andriy hendak naik penerbangan internasional. Ia sempat lolos pemeriksaan awal dengan dokumen palsu. Namun kali ini, sistem mendeteksi kecocokan data biometrik dengan Red Notice Interpol. Polisi Jerman segera bergerak dan menangkapnya di gerbang keberangkatan. Makar juga bersamanya. Layanan perlindungan anak segera mengambil alih dan menyerahkannya kepada keluarga Irina. Saat ini, Andriy Kozlevich ditahan dan menunggu ekstradisi ke Turki. Jaksa telah mengajukan dakwaan pembunuhan dengan kekejaman ekstrim serta penculikan anak. Menurut hukum Turki, ia terancam hukuman penjara seumur hidup. Pelariannya dari masa lalu dengan berpindah negara dan identitas akhirnya berakhir di balik jeruji besi. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.